Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Aceh Barat, bertugas di SD Negeri Padang Sikabu. Pada hari ini akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Izara SPD. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Ini Ibu, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui bersama nanti Ibu. Yang pertama, pra-observasi, itu yang kita lakukan bersama ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang kedua, observasi, kita lakukannya di kelas nanti Ibu. Nah, pada saat observasi, mohon maaf Ibu, akan ada beberapa catatan nanti tentang cara Ibu mengajar dan strategi yang akan Ibu gunakan. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi itu ada dihadiri oleh pengajar praktik kami nanti Ibu. Nah Ibu, kira-kira pelajaran apa yang akan kita observasikan Ibu? Matematika. Baik. Nah, Ibu sudah menentukan mata pelajarannya matematika Ibu ya. Tujuan daripada pembelajaran yang akan berlangsung, kira-kira bisa Ibu jelaskan? Tujuannya selama dalam proses pembelajaran baik mengamati, menanya, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang sama. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang sama. Baik sekali tujuannya Ibu ya, mudah-mudahan tercapai ya Ibu. Nah, pengembangan capaian yang Ibu harapkan bagaimana? Sudah Ibu rancang? Ya. Bagaimana Ibu? Pengembangan yang hendak dicapai antara lain, yang pertama area pengembangan spiritual, yang kedua area pengembangan emosional, yang ketiga area pengembangan sosial, dan yang terakhir area pengembangan intelektual. Baik Ibu, berarti ada 4 ya Ibu pengembangan yang ingin dicapai. Nah, dan itu juga sudah menyangkut dengan profil pelajar Pancasila kita Ibu ya. Nah, kira-kira strategi yang Ibu susun untuk mencapai tujuan, untuk mencapai pengembangannya itu bagaimana Ibu strateginya? Iya. Strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Terus memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan, dan guru menyiapkan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik Ibu, berarti Ibu sebelum melakukan pembelajaran Ibu sudah memilih siswa sesuai minat dengan bakatnya juga, dan juga Ibu sudah menghubungkan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional Ibu ya. Nah, nanti kan Ibu juga sudah merancang pembelajaran itu berpihak kepada murid Ibu. Itu sangat sesuai, sangat bagus sekali strategi yang Ibu buat. Nah Ibu, kira-kira waktu yang akan kita lakukan observasi ini bagaimana? Ini Ibu tentukan kapan ada waktu Ibu? Insya Allah hari Rabu. Baik Ibu. Nah, berarti hari Rabu akan kita lakukan kegiatan observasi di dalam kelas Ibu ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah Ibu, untuk hari ini kegiatan kita sudah sampai di sini. Saya sudah bertanya sama Ibu. Nah, selama melakukan kegiatan ini, hal apa yang bisa Ibu ambil untuk refleksi pada diri Ibu? Ya, sebagai refleksi itu gambaran tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan metode. Baik Ibu, berarti Ibu sudah merangkum semuanya. Ibu sudah paham yang akan kita lakukan. Nah, untuk hari ini terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Mudah-mudahan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Kita akan kembali melakukan pra-observasi Ibu ya, karena pada saat kemarin
kita belum melihat RPP Ibu buat. Apa sudah Ibu buat RPP-nya Ibu? Nah, baik Ibu. Berarti kan ini RPP yang Ibu buat ya. Iya, Bu. Ini RPP berdiferensiasi Ibu ya. Terintegrasi dengan sosial dan emosional. Berarti ini ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Terus teknik pembelajaran ada teknik STOP ya Bu, identitas perasaan ya Bu, mengidentifikasi perasaan. Terus ada menumbuhkan kerjasama. Terus kita lihat ini alasan Ibu memilih KSE kesadaran diri ya Bu. Dengan mengimplementasi KSE kesadaran diri, murid mampu untuk mengenal emosi dan potensi yang ada dalam dirinya dan dapat menghubungkan perasaan serta nilai-nilai dalam dirinya ya. Ini ada juga pengambilan keputusan bertanggung jawab, keterampilan berrelasi ya Ibu, sudah dicantumkan semua. Terus ini ada tujuan pembelajaran ya Bu. Ini pelajarannya matematika ya Bu. Iya, betul. Berarti siswa mampu menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Salah satu tujuannya itu ya. Kalau ada kompetensi inti, siswa mampu menjelaskan arti pecahan sebagai bagian dari keseluruhan Ibu ya, membandingkan pecahan dan menyederhanakan. Terus ada kompetensi dasar, membandingkan dua pecahan, menyederhanakan pecahan, indikator kompetensi capaian. Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang sama secara tepat Ibu ya. Terus Ibu juga sudah mencantumkan profil pelajar Pancasila Ibu, ada mandiri, gotong royong, kreatif dan berkebinekaan global. Materi Ibu pilih operasi hitung pecahan Ibu ya, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama ya. Terus alat media berarti gambar atau model pecahan ya Ibu, ada LKPD ya. Target peserta didik berarti reguler juga, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Berarti terus ada dengan pencapaian tinggi untuk pemahaman cepat. Berarti ini sudah berdiferensiasi Ibu. Terus metode yang Ibu gunakan, metode tanya jawab, ceramah, penugasan dan diskusi Ibu. Moda pembelajaran luring Ibu ya. Iya. Terus persiapan pembelajaran, guru menyiapkan kebutuhan, berarti semua kebutuhan yang disiapkan ya. Menyiapkan media pembelajaran. Terus direferensiasi proses, guru mengidentifikasi kualifikasi murid sesuai dengan minat dan bakat ya, untuk memenuhi pemetaan dalam pembelajaran itu ya. Ini ada urutan kegiatan pembelajaran sudah tercantum. Terus kegiatan pendahuluan Ibu membuka, ada juga ini berarti menanyakan perasaan siswa Ibu ya. Dan ada berdoa dan ada juga menyanyi lagu Indonesia Raya Bu. Ya, berarti ini kegiatan kolaboratif, murid dikelompokkan kelompok. Berarti Ibu sebelumnya sudah melakukan ya Bu. Ini pertemuan yang kedua Ibu ya. Berarti sudah dikelompokkan ini ya. Ini berbagi bentuk penjelasan individu. Nanti Ibu juga mendampingi secara individu ya Ibu nanti di kegiatan kolaboratifnya. Terus kegiatan apresiasi, mengajukan pertanyaan pembuka ya Bu berkaitan dengan pengalaman siswa. Itu sudah boleh Ibu ya. Terus ada kegiatan inti, menumbuhkan kesadaran diri Ibu pilih KSI-nya ya. Di eksplorasi, guru memberikan LKPD kepada siswa. Di elaborasi, siswa secara berkelompok mengerjakan LKPD. Dikonfirmasi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja. Berarti ini sudah termasuk semuanya Ibu ya. Ini ada kegiatan penutupnya, berarti masih menumbuhkan kesadaran diri ya Ibu. Guru bersama siswa membuat kesimpulan ya Ibu. Berarti di akhir pembelajaran ada kesimpulan nanti Ibu ya. Nah, terus juga Ibu merefleksi ya, ada merefleksi juga ya. Berarti penilaian yang dilakukan, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya Ibu. Berarti ini semua poin tentang pembuatan KPP sudah seperti jalurnya Ibu ya. Ini tanda tangan kepala Ibu belum ah? Nah, karena belum ditandatangan Ibu, saya belum kasih nampak sama Ibu. Oh baik Ibu. Nah, berarti ini ada refleksi peserta didik ya Ibu. Ini berarti nanti Ibu kasih ini ke peserta didik. Terus rubrik penilaian. Ini ada lembar LKPD-nya Ibu ya. Baik Ibu.
kira-kira dalam pembuatan KSI apa RPP berdiferensiasi ini kita integrasikan dengan KSI ini ada kendala Ibu? Alhamdulillah selama dalam bimbingan Ibu tidak lagi bermasalah. Kalau dulu ya Bu, saya agak sulit membuatnya. Ya alhamdulillah Ibu ya, berarti Ibu sudah paham ya. Insya Allah. Berdiferensiasi Ibu sudah paham, sosial emosional Ibu juga sudah paham ya Bu. Itulah dengan berkat bimbingan Alhamdulillah Ibu. Ibu ya, alhamdulillah berarti Ibu tidak ada masalah nanti pada saat kita masuk di kelas Ibu ya. Nanti kita akan melakukan saya mungkin akan melihat Ibu mengajar nanti sesuai dengan RPP ini Ibu ya. Baik, berarti nanti tinggal kita tentukan. Ada
kita melakukan ini adalah saya ingin mewawancara ibu atau berdiskusi. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan di kelas, ada yang sudah benar sebenarnya, cuman ada yang harus kita diskusikan kembali gitu ya. Tujuan kita pada hari ini yaitu melihat atau saya akan berbicara dengan ibu hal-hal yang ibu merasa puas yang sudah kita lakukan secara observasi. Ada juga beberapa hal yang akan kita perbaiki kembali gitu ya. Baik ibu, yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan observasi dalam kelas ini. Alhamdulillah, saya sangat merasa senang karena sudah mendapat ilmu baru, di mana dalam merancang sebuah pembelajaran kita harus melihat minat dan bakat siswa, dan saya sudah bisa melakukan hal ini atau sudah bisa mempraktekkan di dalam kelas. Baik ibu, memang sejauh ini saya lihat ibu sudah bisa mempraktekkannya, dan saya juga nampak ibu sama mengajar juga bahagia gitu ya. Berarti ibu senang gitu ya sudah melakukan hal ini. Sebenarnya saya bukan seperti yang ibu, tapi ibu yang membuat sendiri, cuma saya melihat hal-hal kecil saja yang ibu lakukan dalam kelas ini ya. Baik, kalau menurut ibu, apakah proses pembelajaran yang ibu lakukan dalam kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah kita rencanakan ibu? Ini insya Allah sudah, tapi saya masih merasa belum sempurna pembelajaran saya dengan RPP yang saya buat, karena mungkin bisa dengan keadaan saya agak grogi sedikit, mungkin juga dengan persiapan waktunya. Baik ibu, terus tentu di dalam perjalanan ibu melakukan kegiatan pembelajaran kelas, ada hal-hal yang menurut ibu memuaskan ibu dalam proses pembelajaran. Bisa ibu jelaskan? Iya, pada saat pembelajaran berlangsung, Bu, sebagian siswa memperhatikan dengan baik dan mereka cepat untuk memahami meskipun dengan alat peraganya yang sangat terbatas. Baik ibu, berarti ibu merasa bahwa alat peraga yang ibu sediakan atau ibu bawa di saat pembelajaran langsung itu tidak maksimal ya, atau ya itu ya. Jadi kalau memang anak tersebut pemikirannya itu memang cepat paham, jadi mereka bisa paham itu sebagian. Jadi bukan ada yang juga, tapi anak-anak. Ya baik, berarti ibu merasa puas gitu ya. Jadi terus bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang ibu harapkan itu tercapai ibu, bagaimana sih? Ya, ketercapaian tujuan pembelajaran masih ada kekurangannya ya. Yaitu tentang ya seperti saya katakan tadi, penyediaan alat peraga sehingga siswa kurang aktif sedikit di saat menyelesaikan tugas mereka. Berarti ini juga menyangkut tentang alat peraga gitu ya. Mungkin karena waktu yang singkat juga ya, sehingga ibu dapat melihat bahwa ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu ya. Ya baik. Terus dari semua walaupun nanti ada 1-2 siswa yang masih kurang aktif. Baik ibu, berarti sudah berhasil, tapi masih ada katanya ya, ada beberapa siswa yang karena apalagi sekolah kita, Bu, siswanya agak banyak. Ya baik, berarti siswa kita banyak, ini itu salah satu kendalanya ibu ya. Jadi ada siswa yang aktif, ini persoalannya juga di alat peraga ya, ada kurangnya alat peraga, ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu ya. Baik ibu, nah menurut ibu yang menyebabkan kekurangan dan kendala tadi dan kesulitan ya, dan alat peraga juga ya ibu. Nah, kira-kira solusi untuk kedepannya ibu, solusi yang bisa menangani masalahnya, misalnya tadi alat peraga kurang, ada jumlah siswa yang banyak ya ibu ya, hal apa yang bisa ibu lakukan
supaya masalah ini teratasi gitu, kendalanya tidak ada terjadi lagi. Tidak ada kendalanya, Bu. Iya. Gitu ya. Supaya anak-anak bisa semangat. Iya, biasa supaya anak semuanya aktif ya itu. Ini Bu, ini mungkin kesalahan dan kekurangan di pribadi saya, itulah di alat peraganya, Bu. Insya Allah ke depan akan kita usahakan penggunaan alat peraga itu semaksimal mungkin. Berarti rencana ibu ke depan untuk mengenai kendala akan menyediakan alat peraga semaksimal mungkin ya ibu. Terus untuk pembelajaran selanjutnya ibu ya, kira-kira dalam RPP yang sudah ibu buat itu selain alat peraga, hal apa lagi yang harus ibu perbaiki? Di RPP saya ini seperti ibu katakan kemarin ini, kalau KSE-nya udah ada agak lumayan ya, Iya. cuman sedikit di apa ya, di kegiatan intinya, kegiatan pembelajaran ya. Mungkin di sini saya kemarin ini lupa mencantumkan apa tentang lagu daerah. Berarti menanamkan pengenalan budaya daerah gitu ya. Berarti tentang itu ibu kemarin lupa ya. Berarti ini sudah boleh bu ya tentang ini. Terus hal apa yang menurut ibu bisa ibu jadikan sebagai pengalaman ibu atau kesan ibu dalam kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu pra observasi atau pasca observasi? Apa yang menarik menurut ibu atau saran yang harus kita lakukan ke depannya? Ya, menurut saya ibu dalam menyusun RPP yang dulunya sebelum ibu bimbing, khususnya ibu bimbing saya dan umumnya semua jajaran guru yang ada di sekolah ini, kalau dulunya merancang RPP ini masih terfokus pada buku, Bu. Ya, pada buku paket. Tetapi alhamdulillah berkat bimbingan ibu selama ini, kami bisa membuat RPP dengan cara nalar sendiri dan tidak lepas juga dengan kurikulum. Ya, ibu berarti ibu berkesan dengan pembuatan edisi. Betul, sangat berkesan. Ya. Bahkan sampai ke pembelajarannya. Ya, baik. Maksudnya dengan kita merancang APP yang berdiferensiasi, pada saat ibu masuk ke dalam kelas, itu bagaimana kesan ibu dengan siswa-siswa ibu pada saat pembelajaran itu? Ya, selama ini saya melihat sangat banyak perubahan siswa. Karena kalau dulunya begitu masuk ke Baik ibu, ini sudah sangat membantu kita semua, dan mudah-mudahan ke depan guru yang lain juga bisa menerapkan hal yang sama seperti yang sudah ibu lakukan dan saya lakukan. Saya juga berharap ke depan ibu bisa membantu saya dalam membimbing guru yang lain. Kita bukan mengajarkan, itu saling sharing ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya ibu. Jadi saya rasa untuk hari ini terima kasih banyak ibu atas waktu yang sudah ibu sediakan, dan saya sangat terinspirasi dengan gaya belajar ibu ya. Namun mungkin ibu agak sedikit lupa, ibu ada sedikit kekurangan di penyampaian ya ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ibu lakukan pada di dalam kelas ibu ya, lupa. Terus ya seperti itu sebutkan tadi, karena kurangnya alat peraga jadi anak-anak sebagian itu tidak aktif, jadi kesannya ibu tidak menguasai kelas. Nah, jadi anak yang sebagian aktif, sebagian ada yang main sendiri, jadi itu hal yang harus kita perbaiki ke depannya ibu ya. Tujuan pembelajaran mungkin entah ibu karena seperti kita katakan tadi tidak disampaikan ya bu, jadi anak-anak pada awal pembelajaran mereka tidak tahu ini kami belajar matematika, tapi tujuannya itu mereka belum paham. Mungkin dari situlah nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sama-sama ya. Ini itu yang selainnya, kalau SPP sudah kita perbaiki kemarin ibu ya, yang edukasi ya, ini sudah kita perbaiki dan alhamdulillah lainnya tidak ada masalah. Ibu mengajar dengan sangat semangat, dan seperti ibu katakan ibu hanya lupa mengajak siswa di penutup
menyanyikan lagu daerah itu ya. Mungkin di kesempatan yang lain itu bisa kita masukkan itu ya, karena itu sama kita biar anak-anak kita ini cinta akan budaya daerah kita itu ya, selain negara Indonesia itu. Baik Ibu, ini saya harapkan sama Ibu untuk menerapkan kedepannya itu. Jadi kedepannya kita sama-sama memperbaiki sebelum masuk ke dalam kelas. Kita buat rencana pembelajaran tentunya setelah kita mengidentifikasi kebutuhan siswa itu ya. Baik, untuk hari ini saya rasa tidak ada masalah lagi Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya juga terima kasih Ibu atas ilmunya sehingga saya bisa membuat MPP yang seperti Ibu harapkan. Ya, amin. Tapi bukan saya harapkan, dituntut oleh keadaan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.